Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi kuliah tentang fitoterapi terapan. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah farmakoterapi terapan ya di program studi profesi apoteker. Sebenarnya fitoterapi terapan yang akan saya bahas di sini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah fitoterapi yang saudara terima pada semester 6 di program studi sarjana ya. Cuman bedanya adalah saya akan menjelaskan aspek legalitas dari praktek fitoterapi di Indonesia. Ya, jadi peraturan atau undang-undang apa yang melindungi praktek fitoterapi di Indonesia. Kemudian siapa yang bisa melaksanakan praktek fitoterapi secara formal ya dengan menggunakan surat izin praktek ya. Nah, kemudian ada juga beberapa perbedaan ya dari fitoterapi yang saya berikan pada semester 6 saat saudara program sarjana farmasi ya. Jika pada saat mata kuliah fitoterapi itu saya fokus hanya pada tanaman-tanaman yang memang tujuan penggunaannya adalah untuk obat, jadi untuk mengobati disease atau penyakit. Nah, pada fitoterapi terapan kita juga akan berbicara tentang suplemen kesehatan, ya, baik itu nutraceutical ataupun cosmeceutical, ya. Kenapa kita juga bicara tentang suplemen kesehatan? Ya, karena faktanya kita tidak bisa menghindari bahwa penggunaan suplemen kesehatan yang dengan bahan aktif ya, bahan aktifnya adalah tanaman, jika dia digunakan secara atau dalam jangka waktu yang panjang ya, pasti juga akan muncul efek terapi di situ. Dan efek terapi di situ bisa saja akan berpengaruh terhadap kondisi fisiologis pasien atau bisa juga berpengaruh terhadap penggunaan konvensional drug yang sudah digunakan oleh pasien. Ya, pengaruhnya bisa berupa apa? Bisa berupa interaksi, ya, bisa berupa bisa memperbaiki kondisi pasien atau bisa juga interaksi yang malah memperburuk kondisi dari orang yang mengkonsumsi suplemen kesehatan tersebut. Itu overall dari mata kuliah fitoterapi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, secara umum konten yang akan saya berikan pada hari ini adalah tentang pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana melakukan pemilihan jenis tanaman obat, ya, kemudian pemilihan produk dari obat bahan alam, kemudian bagaimana mengidentifikasi interaksi dan efek samping, dan bagaimana melakukan monitoring dari penggunaan obat bahan alam, baik itu monitoring untuk pasien rawat jalan ya ataupun yang MRS di rumah sakit. Nah, kita akan bicara pada materi pertama, yaitu pelayanan kesehatan tradisional. Di Indonesia sendiri, pelayanan kesehatan tradisional itu biasa disingkat dengan Yankestrat, dan legalitasnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 ya. Jadi di dalam peraturan pemerintah ini di situ dijelaskan apa saja jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional, yaitu Yankestrat yang bersifat empiris, komplementer, dan integrasi. Yang pertama adalah Yankestrat yang bersifat empiris. Apa itu pelayanan kesehatan tradisional yang bersifat empiris? Yaitu pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki pendidikan baik itu formal ataupun informal. Kemudian sifat dari pelayanan kesehatan tradisional empiris ini adalah untuk promotif dan preventif. Jadi dia tidak bersifat kuratif atau menyembuhkan ya. Kemudian pelaku dari pelayanan kesehatan tradisional empiris ini disebut juga dengan penyehat tradisional atau HATRA. Nah,
Yang perlu saya garis bawahi dari pelayanan kesehatan empiris di sini adalah HATRA itu hanya memberikan rekomendasi tanaman obat atau memberikan ramuan tanaman obat. Jadi tidak ada tindakan invasif di sini. Tindakan invasif itu apa? Misalnya akupuntur atau kemudian pemijatan atau kemudian bekam, ya itu tidak ada di dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris. Jadi pure hanya HATRA hanya merekomendasikan tanaman obatnya. Biasanya HATRA ini banyak terdapat di puskesmas ya, atau kalau bisa juga saudara temui di perkumpulan ibu-ibu PKK di satu kelurahan. Itu biasanya mereka mengembangkan HATRA. Nah, kemudian Yankestrat yang kedua adalah yang jenis komplementer. Nah, Yankestrat yang jenis komplementer ini pelakunya harus memiliki pendidikan formal ya. Jadi dia harus lulus dari perguruan tinggi minimal D3, bisa D3 keperawatan, kebidanan atau farmasi. Itu ya. Kemudian tindakannya bersifat promotif, preventif dan kuratif. Nah, kemudian pelaku dari Yankestrat komplementer ini harus memiliki surat tanda registrasi ya. Jadi kalau misalnya dia lulusan D3 farmasi ya berarti surat tanda registrasi asisten apoteker. Kemudian untuk praktek dia juga harus punya surat izin praktek ya. Nah, komplementer ini terapinya ya itu tidak sama seperti empiris. Jadi kalau empiris tadi itu pelakunya, HATRA-nya itu hanya memberikan rekomendasi tanaman obat apa yang sesuai untuk kondisi pasien ini ya. Tapi kalau komplementer mereka melakukan tindakan invasif ya. Jadi mereka memberikan layanan akupuntur atau mereka melakukan bekam atau mereka melakukan pemijatan, itu masuk dalam komplementer. Tentu saja sebelum mendapatkan SIP mereka akan lebih dahulu mendapatkan sertifikasi terhadap pelatihan ya. Kemudian Yankestrat yang ketiga adalah integrasi. Integrasi di sini adalah kombinasi antara Yankestrat konvensional dan komplementer. Jadi selain merekomendasikan tanaman obat yang sesuai, pelakunya juga melakukan tindakan invasif ya. Kemudian persyaratan untuk bisa melakukan praktek Yankestrat terintegrasi ini adalah harus merupakan lulusan dari perguruan tinggi ya, bisa tadi seperti yang komplementer ya, D3 kebidanan, perawat dan sebagainya. Kemudian tindakan pengobatannya bisa berupa promotif, preventif dan kuratif ya. Nah, itu 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia. Sayangnya memang hingga saat ini praktek dari pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia ini tidak begitu tersosialisasikan dengan baik ya. Jadi kebanyakan hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bagaimana melakukan pemilihan jenis tanaman obat. Kalau di mata kuliah fitoterapi yang semester 6, saya memberikan berbagai macam jenis tanaman obat kepada saudara, baik itu dari textbook yang di luar negeri, dari buku Principle and Practice of Phytotherapy, kemudian dari Evidence Based Phytotherapy, juga dari monograf atau literatur dalam negeri ya, FOHAI ataupun di FAI ya. Nah, pada fitoterapi terapan di sini saya akan fokus pada pemilihan tanaman obat yang ada di monograf di Indonesia. Ya. Nah, pedomannya saudara bisa lihat di mana. Kita bisa lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, yaitu tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Pada proyek saintifikasi jamu ini, setiap
penyakit itu sudah memiliki formula tertentu. Jadi misalnya gini, misalnya untuk antihipertensi ya, itu sudah ada formulanya. Ada seledri, ada pegagan, ada temulawak, ada kunyit, ada kumis kucing, berapa miligramnya atau berapa gramnya sudah ada di situ. Kemudian untuk hiperlipidemi itu juga sudah ada. Kemudian juga untuk diabetes mellitus formulanya sudah ada. Nah, dari mana formula itu didapatkan? Formula itu didapatkan kebanyakan adalah dari data empiris ya. Baik tanaman obat tersebut sudah memiliki hasil uji in vivo dan klinis ataupun sama sekali belum ada uji in vivo dan klinis. Jadi bisa saja tanaman obat misalnya untuk daun wungu gitu ya, untuk hemoroid itu datanya hanya ada data empiris saja, hanya ada data pemakaian empiris, belum ada data uji in vivo, belum ada in vitro, belum ada data uji klinisnya. Nah, bolehkah dia dimasukkan dalam formularium saintifikasi jamu? Boleh ya, selama data empirisnya jelas. Ya, ingat suatu tanaman disebut memiliki efektivitas secara empiris kalau dia sudah digunakan selama 3 keturunan berturut-turut ya. Jadi saintifikasi jamu ini adalah salah satu program pemerintah untuk mendapatkan bagaimana lebih cepat bagaimana efektivitas dari tanaman obat empiris yang ada di Indonesia ya, sehingga profil efektivitas, kemudian efek farmakologi dari tanaman obat tersebut itu bisa dimiliki oleh Indonesia. Jadi kita bisa punya formularium atau monograf sendiri. Itu yang pertama, pedoman pemilihan jenis tanaman obatnya. Jadi bisa lihat di formularium saintifikasi jamu, atau saudara juga bisa lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 ini tentang formularium obat herbal asli Indonesia atau yang biasa disebut dengan FOHAI. Jadi di FOHAI ini ada banyak sekali tanaman dengan indikasi atau aktivitas farmakologi tertentu. Di situ sudah jelas markernya dia apa, kemudian hasil uji in vivo-nya, kemudian ada hasil uji klinisnya atau tidak, kemudian ada kontraindikasinya atau tidak, kemudian dosisnya berapa, itu sudah ada di FOHAI. Dan kebanyakan tanaman obat yang dosis dari tanaman obat yang tercantum di FOHAI itu adalah dosis dalam bentuk ekstrak ya. Sebenarnya selain FOHAI ada satu lagi yaitu Formularium Obat Tradisional Indonesia ya. Nah, apa bedanya antara FOHAI dan FOTAI ini ya? Formularium Obat Tradisional Indonesia itu sebagian besar dosis dari tanaman obatnya itu berupa Simplicia. Ya, Simplicia kering ya. Jadi belum dilakukan proses ekstraksi ya. Dan rata-rata tanaman yang masuk dalam monograf di Formularium Obat Tradisional Indonesia itu adalah tanaman-tanaman yang aktivitas farmakologinya baru didapatkan dari data empiris saja ya. Oke, itu adalah literatur yang bisa saudara gunakan untuk memilih jenis tanaman obat di Indonesia ya. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa saja saudara mendapatkan pasien yang dia menggunakan tanaman obat yang tidak ditemui di Indonesia atau tidak ada dalam monograf yang saya sebutkan tadi. Ya, berarti kan dia menggunakan produk impor. Ya, bisa seperti itu. Nah, bagaimana pasar dari penggunaan obat bahan alam sendiri? Ya, sebenarnya semenjak awal tahun 2000, pasar dari penggunaan obat bahan alam sendiri itu mengalami kenaikan yang cukup pesat. Dan produk-produk dari tanaman di sini tidak hanya berupa obat ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Dia tidak hanya berupa herbal pharmaceutical, tapi juga berupa herbal functional food atau herbal beauty product atau herbal dietary supplement. Nah, kalau di Indonesia 3 golongan ini,
herbal, functional food, beauty product, dan dietary supplement itu masuk dalam suplemen kesehatan. Ya, sebenarnya alur registrasinya di BPOM antara obat tradisional dan suplemen kesehatan itu dia berada pada satu jalur, yaitu di Deputi 2 ya, di bagian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik ya. Jadi satu di situ di BPOM. Agak berbeda dengan di Amerika ya. Saya sudah pernah menjelaskan waktu kuliah di fitoterapi semester 6. Kalau di Amerika, kalau disebut dengan herbal pharmaceutical yang tujuannya adalah untuk obat drugs ya, maka dia regulasinya berada di bawah FDA dan itu lebih strict, lebih ketat. Tapi kalau dia berupa suplemen kesehatan, functional food, beauty product atau dietary supplement itu regulasinya berada di bawah DSHE ya, dietary supplement health ya. Jadi dan kalau dia masih berupa suplemen kesehatan, maka regulasinya memang tidak seketat untuk herbal pharmaceutical atau drugs ya. Nah, karena pada fitoterapi terapan ini kita tidak hanya berbicara tentang tanaman yang digunakan sebagai obat untuk tujuan kuratif ya, kita juga bicara tentang suplemen kesehatan ya, ada functional food, beauty product, dan dietary supplement. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dari suplemen kesehatan yang isinya adalah tanaman ya. Nah, ini adalah beberapa jenis tanaman obat yang pasarnya di dunia cukup tinggi ya nilainya. Jadi ada Vaccinium macrocarpon, kemudian Vaccinium macrocarpon ini adalah penghasil resveratrol, kemudian ada Echinacea, ada Curcuma longa atau Curcuma domestica, ya, ada Camellia sinensis, ada aloe vera dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada functional food dan dietary supplement, atau kalau dalam alur registrasi BPOM ini semuanya masuk dalam suplemen kesehatan ya. Functional food dan dietary supplement ini dia masuk dalam nutraceutical ya. Nah, apa contohnya produk-produk nutraceutical, functional food dan dietary supplement yang isinya adalah tanaman? Contoh yang paling mudah adalah slimming tea ya. Slimming tea itu kan teh dengan kandungan antioksidan tinggi. Di situ dia juga menambahkan beberapa tanaman obat yang secara bukti in vivo memiliki efek untuk memperbaiki profil lemak dalam tubuh ya. Kemudian contohnya lagi adalah produk yang tinggi kandungan antioksidan, yaitu masuk dalam functional food. Kemudian bisa juga functional food di sini tidak tidak berasal dari tanaman ya, tapi bisa juga contohnya adalah probiotic food atau prebiotic food ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari suplemen kesehatan. Dan suplemen kesehatan ini pada penggunaan jangka panjang ya, tentu dia akan berpengaruh terhadap fisiologi tubuh dari si penggunanya. Bisa juga dia akan menimbulkan interaksi dari konvensional drug yang digunakan oleh konsumen tersebut. Nah, ini gambaran dari jumlah ekspor obat herbal Indonesia ya. Sebenarnya ini adalah total ekspor dari bahan baku obat, bukan produk obat herbal ya. Kalau produknya dalam bentuk sediaan jadinya kita masih sedikit sekali, kebanyakan adalah dalam bentuk bahan bakunya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana profil penggunaan layanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia. Data ini saya dapatkan dari Riskersda tahun 2013, ini data lama ya sebenarnya.
sebenarnya sudah ada data Riskerja terbaru yaitu 2017, tapi memang penggambaran profil penggunaan pelayanan kesehatan tradisionalnya tidak sedetail di Riskerja tahun 2013 ya. Jadi saudara lihat di sini ada terkait dengan penggunaan layanan kesehatan tradisional ya, sebanyak 31,4% ini memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional, baik itu yang ada di puskesmas ya, atau yang ada bisa saja yang ada di unit layanan dari puskesmas ya, entah itu posyandu atau kader-kader dari puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian sebanyak 12,9% ini melakukan upaya kesehatan tradisional sendiri, dan 55,7% tidak melakukan tindakan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, dari 31,4% dan 12,9% itu, kebanyakan pelayanan kesehatan tradisional yang mereka gunakan itu berupa ramuan jadi, kemudian bisa juga berupa ramuan buatan sendiri, bisa berupa keterampilan manual. Ya, keterampilan manual itu pijat, kemudian bekam, ya, akupuntur. Kemudian keterampilan olah pikir, ini semacam yoga itu ya. Kemudian keterampilan energi. Nah, ini profil dari penggunaan layanan kesehatan tradisional di Indonesia. Nah, kita lihat dari aspek proporsi rumah tangga yang menyimpan obat ya, berdasarkan jenis obatnya. Jadi sebanyak 15,7% ya rumah tangga di Indonesia itu menggunakan obat tradisional, dengan profilnya sebanyak 49% itu berupa ramuan ya, dan dari 15,7% ini ya, 17,2% itu penggunanya tinggal di area perkotaan, dan sebanyak 13,2% tinggal di area pedesaan. Kita lihat dari profil usia, kemudian pendidikan, dan keluhan penggunaan obat bahan alamnya. Kebanyakan memang kalau kita lihat dari profil usia, pengguna dari obat bahan alam ini kebanyakan adalah usia 56 tahun ke atas ya, hampir 39%, 2 kali lipatnya ya. Kemudian dari aspek pendidikan ya, kita bisa lihat di sini kalau dari profil pendidikannya memang semakin tinggi profil pendidikannya itu penggunaan obat bahan alamnya semakin rendah. Kemudian dari keluhannya atau dari indikasi yang ditujukan itu kebanyakan adalah untuk yang pertama ini untuk diare, kemudian sakit kepala, kemudian demam, kemudian batuk pilek ya. Kenapa paling banyak digunakan adalah untuk indikasi-indikasi ini? Karena memang kebanyakan produk obat bahan alam yang beredar di Indonesia itu ya untuk indikasi ini ya. Diare itu misalnya ada Diapat, kemudian batuk ya ada obat batuk hitam yang isinya adalah licorice ya. Kemudian ini beberapa alasan dokter dan pasien menggunakan obat bahan alam ya. Jadi kalau kita cermati di sini, alasan utama ya dari penggunaan tanaman obat oleh pasien di sini adalah karena aspek kepercayaan ya. Jadi ini terutama kalau tanaman obat tersebut memiliki data empiris yang kuat. Kemudian juga aspek biaya ya, mungkin lebih murah, lebih ekonomis dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek progresivitas penyakitnya ya, penyakitnya belum parah gitu. Kemudian biasanya juga
penggunaan obat bahan alam itu juga lumayan cukup tinggi pada pasien-pasien dengan chronic disease ya. Biasanya di trigger dengan alasan mereka bosan atau merasa capek menggunakan conventional drug ya setiap harinya. Nah, ini beberapa penggunaan obat bahan alam untuk penyakit degeneratif ya. Jadi ada untuk artritis, DM, hipertensi, hiperlipidemi, hiperurisemi, dan obesitas ya. Kemudian lama penggunaannya sebagian besar digunakan selama 1 bulan. Nah, kita akan lihat bagaimana persentase penggunaan obat bahan alam untuk kasus artritis ya. Ini data ini juga saya ambil dari Riskersda ya. Dari data Riskersda di sini jenis dari tanaman obat yang paling banyak digunakan untuk kasus artritis ini adalah jahe. Artritis di sini berarti masuk di dalamnya adalah asam urat, pegelinu, nyeri kaki, pusing dan lain sebagainya ya. Itu masuk dalam kategori artritis ya. Di sini yang paling tinggi penggunaannya adalah jahe, kemudian disusul dengan ini ramuan BPTOT. Ini adalah ramuan dari saintifikasi jamu. Jadi tadi saya sudah jelaskan di depan ya tentang program saintifikasi jamu. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya klinik saintifikasi jamu. Klinik saintifikasi jamu terbesar itu ada di Tawangmangu, yaitu di B2P2TOOT ya, Balai Pengembangan dan Penelitian Tanaman Obat Tradisional ya. Di sana ada klinik saintifikasi jamu yang sangat sudah established ya, mulai dari proses pembuatan produknya, kemudian penanaman dulu ya, penanaman tanaman obatnya, kemudian pemanenan, proses pembuatan, kemudian penetapan kadarnya, kemudian distribusi ke pasien, bahkan ada rawat inapnya. Rawat inapnya ya pasiennya mereka pakai itu produk mereka, pakai tanaman obat ramuan dari saintifikasi jamu gitu ya. Jadi untuk case artritis di sini yang paling tinggi adalah jahe, kemudian disusun dari ramuan untuk saintifikasi jamu. Ada apa saja ramuannya di sini yang untuk artritis? Ada temulawak, meniran kunyit, ada adas, daun kumis kucing, dan rumput bolong atau equisetum ya. Nah, kalau saudara lihat dari formula saintifikasi jamu di sini, ada beberapa tanaman yang aktivitas farmakologinya tidak secara langsung fokus pada artritis atau pada antiinflamasinya ya. Misalnya saja daun kumis kucing dan equisetum ya. Kumis kucing dan equisetum ini yang dominan aktivitas farmakologinya itu adalah sebagai diuretik ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, artritis di sini masuk di dalamnya adalah nyeri karena asam urat, kadar asam urat yang tinggi ya. Jadi di sini pasien mendapatkan diuretik ya. Ada kumis kucing, ada rumput bolong. Kemudian setelah ramuan dari saintifikasi jamu, ada di dalamnya sidaguri ya, kemudian sambiloto, jinten hitam, kemudian jamu produk industri. Jamu produk industri ini ya jamu saset yang sudah siap saji itu ya. Nah, ini persentase penggunaan tanaman obat untuk artritis yang dari Riskersda ya. Kemudian untuk diabetes mellitus ini ada yang paling tinggi adalah ramuan dari saintifikasi jamu ya. Jadi ada siapa saja isinya, ada sambiloto, daun salam, dan temulawak. Sambiloto dan daun salam itu memang hasil uji in vivo-nya ya, banyak sekali yang menyebutkan bahwa memang memiliki efektivitas sebagai anti hiperlipidemi ya. Kemudian
selain ramuan dari saintifikasi jamu, ini masuk Sambiloto saja ya. Nah, kalau dia bunyi Sambiloto saja atau pare saja atau Brotowali, ini berarti kebanyakan masyarakat menggunakan dalam bentuk tanaman segar ya. Kemudian selain dari saintifikasi jamu, ada beberapa tanaman yang aktivitas antihiperlipideminya sangat bagus ya. Misalnya yang sekarang lagi terkenal itu adalah stevia ya. Cuman kalau di Indonesia memang stevia ini terkenalnya adalah sebagai gula non kalori pengganti sukrosa, glukosa dan kawan-kawan ya. Padahal daun stevia ini dia efek antihiperlipideminya bagus sekali dan grade-nya sudah B. Nanti kita akan bahas grade-nya di FOHAI ya, pembahasan terkait FOHAI, Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Kemudian presentase penggunaan obat bahan alam untuk hipertensi. Ini yang paling tinggi adalah seledri ya, atau Apium graveolens. Kemudian berikutnya adalah formula dari klinik saintifikasi jamu. Ini isinya juga ada seledri, ada kumis kucing, pegagan, temulawak, kunyit, dan meniran. Kalau saudara cermati di sini ya, seledri di sini selain sebagai antihipertensi, seledri di sini juga memiliki efek sebagai diuretik ya. Jadi ada beberapa tanaman di sini yang dia memiliki efek sebagai diuretik. Ada seledri, kumis kucing, dan meniran. Kemudian kalau pegagan ini sebenarnya tidak berfokus secara langsung pada penurunan tekanan darah, tapi tujuan dari penambahan pegagan di sini adalah untuk memperbaiki struktur anatomi dari jaringan endotel di pembuluh darah. Seperti yang saudara ketahui ya, kalau pada pasien dengan hipertensi, apalagi yang dia disertai dengan kondisi obes dan ada aterosklerosis, maka endotel pembuluh darahnya akan mengalami inflamasi ya, dan aktivasi dari faktor-faktor inflamasi itu dia bisa menyebabkan vasokonstriksi. Jadi pemberian pegagan di sini dia bisa memperbaiki kondisi atau anatomi dari endotel pembuluh darah tersebut. Kemudian seledri, formula dari saintifikasi jamu, ada lagi kumis kucing, ini digunakan dalam bentuk tunggal ya. Kumis kucing saja, pegagan, bawang putih, ini juga banyak sekali digunakan. Ada tensigat. Tensigat ini adalah salah satu produk fitofarmaka di Indonesia. Isinya adalah seledri dan Orthosipon staminus atau kumis kucing ya. Cuman proses iklan yang mereka lakukan itu kurang bagus sehingga tidak begitu booming ya. Masuk pada presentase penggunaan obat bahan alam untuk hiperlipidemi. Yang paling tinggi adalah ramuan dari klinik saintifikasi jamu. Apa saja isinya? Nah, ada jati Belanda, ada kemuning, kelembak, dan tempuyung. Kalau saudara cermati di sini, jati Belanda, ya, ini memang salah satu tanaman yang bisa memperbaiki profil lipid ya pada pasien dengan hiperlipidemi. Terus jati Belanda ini juga sering ditambahkan pada jamu pelangsing. Kemudian kelembak. Ya, kelembak ini dia punya efek sebagai laksatif. Kemudian tempuyung ini dia punya efek sebagai diuretik. Terus, nah ini untuk penggunaan obat bahan alam untuk obesitas sama seperti untuk hiperlipidemi tadi ya. Jadi ada jati Belanda, kemudian kelembak. Kemudian untuk kondisi hiperurisemi, ini yang paling tinggi adalah ramuan
Kemudian dari saintifikasi jamu ya, ada daun tempuyung, secang, kepel, temulawak, kunyit, dan meniran. Saudara, di sini untuk hiperuricemi ada tempuyung, diuretik ya. Kemudian ada antiinflamasi juga, temulawak, kunyit, ini adalah antiinflamasi yang sangat potensial. Kemudian ada Oke, kita masuk pada hasil riset kerja terkait penggunaan obat bahan alam untuk hemoroid ya. Di sini yang paling tinggi angkanya yaitu dari formula saintifikasi jamu ya. Ada daun ungu, daun duduk, kemudian daun iler, temulawak, kunyit, dan herba meniran juga. Kemudian penggunaan obat bahan alam untuk dispepsia. Ini ada kunyit, jahe, jinten hitam, dan daun sembung. Ini juga masuk dalam formularium saintifikasi jamu ya. Jahe sendiri itu merupakan antiemetik yang bagus ya. Kemudian, sekarang kita masuk pada formularium obat herbal alami Indonesia. Ada beberapa jenis penyakit yang tercover tanaman obat yang ada di FOHAI, yaitu ada jenis penyakit metabolik ya, kemudian ada penyakit infeksi saluran pernafasan atas, kemudian ada penyakit kulit, kemudian ada hipertensi, kemudian ada untuk kanker. Di sini tidak untuk kuratif tapi untuk suportif dan paliatif. Kemudian ada penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian ada gangguan nutrisi, obesitas, dan anoreksia, kemudian ada penyakit saluran kemih, diuretik, artritis, konstipasi, insomnia, ada hepatoprotektor, kemudian ada DE, disfungsi ereksi, dan hemoroid ya. Nah, tujuan pengobatan dari tanaman obat yang tercantum pada FOHAI ini ada untuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif ya. Jadi tergantung dari jenis penyakitnya. Kemudian di dalam FOHAI itu ada beberapa ketentuan umum, yaitu terkait dengan penggunaan tanaman obat bahan alam. Nah, terkait dengan penggunaan obat bahan alam, ini bisa digunakan secara bersamaan dengan pengobatan konvensional ya, atau digunakan single sendiri. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa tanaman obat ini tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawat daruratan ya, atau keadaan yang berpotensial membahayakan jiwa. Misalnya pasien dengan krisis hipertensi ya, atau dengan kenaikan tekanan gula darah sampai 500 atau 600 mg/dl ya. Kemudian produk yang tercantum dalam FOHAI itu merupakan produk yang terstandar sesuai yang tercantum pada monografi Farmakope Herbal Indonesia. Ya, jadi misalnya pada katakanlah di situ meniran ya. Nah, meniran itu kalau berdasarkan FAI standarisasinya bagaimana? Misalnya markernya yang diukur adalah total quercetinnya. Atau kalau pegagan, ya pegagan kalau berdasarkan standar FAI Farmakope Herbal Indonesia, maka markernya atau senyawa aktifnya yang diukur adalah pegagan berarti acetococyte ya, seperti itu. Kemudian penggolongan derajat eviden di dalam FOHAI, tanaman obatnya juga digolongkan berdasarkan derajat evidence base atau evidence base fitoterapi ya. Jadi penggolongan evidence base di sini dia mengambil dari textbook evidence base fitoterapi yang ditulis oleh Natura Standard dari Harvard Medical School ya. Jadi penggolongan ini sama seperti kuliah yang saya berikan pada saat saudara semester 6. Nah, saya jelaskan atau saya review sedikit ya terkait dengan evidence based herbal medicine yang ditulis oleh Natural School dari Harvard. Yang pertama ada grade
A atau strong scientific evidence. Masih ingat kita sebut dengan strong scientific evidence kalau ada bukti statistik dia menunjukkan efek yang positif ya, dan datanya didapatkan dari 2 RCT, kemudian atau 1 RCT dan 1 meta analisis ya. Jadi kalau udah grade A ini bukti klinisnya harus kuat ya, kemudian bukti uji in vivo, in vitro, dan empirisnya juga harus lengkap. Kemudian ada grade B. Grade B di sini agak sedikit berbeda dengan grade A. Jadi kalau grade A, RCT-nya itu dia dilakukan di multi center, tapi kalau grade B ini baru di unicenter, jadi di satu rumah sakit saja. Grade B ini juga dibuktikan dari efektivitasnya juga dibuktikan dari data uji klinis, kemudian dari data in vivo dan in vitro juga harus lengkap ya. Kemudian ada grade C, ini unclear atau conflicting ya, ini efektivitasnya didapatkan dari small RCT atau conflicting evidence dari beberapa RCT. Conflicting evidence di sini maksudnya apa? Maksudnya itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau tanaman obat X ini bisa menurunkan profil lemak pasien secara signifikan. Signifikan di sini berarti berbeda secara statistik dibandingkan dengan siapa? Ya dibandingkan dengan kelompok kontrol atau kelompok placebo. Nah, tapi jadi karena dia conflicting, maka ada beberapa penelitian yang menunjukkan dia bisa menurunkan efek antihiperlipidemi, tapi ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan tanaman obat ini itu enggak berpengaruh terhadap profil lemak pasien. Itu ya yang disebut dengan conflicting atau unclear scientific evidence. Dan untuk grade C ini data in vivo, in vitro dan teorikalnya itu sudah harus lengkap. Jadi kalau gampangnya kalau grade C itu di Indonesia itu dia masuk dalam kategori jenis obat bahan alam yang OHT ya. Kalau grade B atau A itu sudah masuk fitofarmaka. Kemudian grade D itu fair negative scientific evidence ya. Ini data uji statistiknya negative evidence ya. Negative evidence di sini maksudnya adalah dari hasil penelitiannya itu membuktikan bahwa tanaman X ini benar-benar tidak memiliki efek antihiperlipidemi ya. Kemudian ada grade F ya, dan ada yang terakhir adalah lack of evidence ya. Jadi kalau di Indonesia jamu atau OHT itu bisa masuk dalam grade C. Kemudian kalau fitofarmaka itu masuk dalam grade A atau grade B ya. Kalau dia fitofarmaka biasanya dia sudah multicenter ya, berarti sudah masuk grade A. Nah, itu review sekilas terkait dengan evidence base, penggolongan tanaman obat berdasarkan evidence base-nya ya, ada A, B, C, D, F dan lack of evidence. Kemudian di dalam FOHAI itu terdapat kriteria dari tanaman obat. Kriteria di sini meliputi data safety, keamanannya. Jadi di monograf FOHAI itu saudara akan mendapati bagaimana toksisitasnya ya. LD50-nya berapa. Jadi data safety ini ditunjukkan dengan LD50 lethal dose, kemudian data efficacy itu minimal dengan uji preklinis ya, in vivo. Kemudian ada data mutu. Data mutu di sini ditunjukkan dengan CPOTB ya. Jadi proses pembuatannya itu harus mengikuti aturan dari CPOTB. Nah, ini beberapa tanaman obat yang masuk dalam formularium obat herbal asli Indonesia untuk berbagai jenis penyakit ya. Ada untuk dislipidemi, ini ada apukat
kemudian kunyit ada mengkudu, temulawak ya. Kebetulan apokat ini dia grade-nya B di evidence fisioterapi, kunyit dia masih C. Kemudian ada diabetes, ada kayu manis, ada pare. Kemudian tidak masuk stevia di sini ya ternyata. Kayu manis dan pare dia masuk C. Sebenarnya ada lagi stevia tadi ya, tapi ternyata dia masuk di Vohai. Kemudian ada hipertensi, ini Rosella. Rosella itu hibiscus sabdarifa. Rosella ini grade-nya B ya, kalau di evidence fisioterapi. Sorry, saya tulis ini kok grade-nya C. Kemudian ada hiperurisemi, ada anting-anting dan ada daun sidaguri. Kemudian ada analgesik. Analgesik ini yang paling potensial adalah kencur. Kemudian ada obesitas, ada jati Belanda ya, anoreksia, ada temulawak. Untuk diuretik ada kumis kucing, ada equisetum, ada seledri. Kemudian ada antiurolitiasis. Antiurolitiasis di sini ada keji beling ya, ada daun tempuyung. Kemudian ada antiemetik. Ini ada paliatif dan suportif untuk kanker. Jadi untuk case kanker ini memang tujuannya hanya untuk paliatif dan suportif. Jadi bagaimana memperbaiki fungsi organ dari penderita kanker ya. Jadi bisa meningkatkan kualitas hidup atau memperlambat progresivitas penyakitnya. Kemudian untuk jantung dan pembuluh darah ini ada garlic, ada kunyit. Garlic di sini sebenarnya yang bagus adalah efek anti platelet ya. Kemudian ada gastritis, ini tanamannya ada artritis tadi sudah, ada konstipasi, ada daun sendok atau plantago, ada lidah buaya, dia ada grade-nya B, ada batuk, ada thymus vulgaris, dia juga B. Ada gastroenteritis, diare, biasanya manifestasinya ada daun jambu biji. Kalau di Indonesia produknya ada PCDE atau diapet ya. Ada insomnia, ada penyakit kulit, ada hepatoprotektif. Hepatoprotektif di sini yang paling terkenal adalah kunyit dan temulawak. Terus ada DE, disfungsi ereksi. Ini juga banyak sekali produknya. Ada yang paling terkenal adalah pasak bumi. Kemudian ada untuk ISPA, ada sambiloto. Ada untuk hemoroid. Kemudian ada untuk meningkatkan produksi ASI ya. Ada daun katu dan kelapa. Nah, itu tadi adalah berbagai jenis tanaman obat dengan indikasinya yang tercantum pada monograf formularium obat herbal alami Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana melakukan monitoring penggunaan obat dan bahan alam Indonesia. Proses monitoring sendiri bisa diawali dengan yang pertama yaitu tahapan assessment. Assessment apa saja yang harus saudara lakukan? Yang pertama adalah obat bahan alam apa yang atau tanaman obat apa yang dipakai oleh pasien tersebut ya. Apakah dia menggunakan tanaman obat itu bersamaan dengan konvensional drug atau dia cuma menggunakan tanaman obat saja. Kemudian sudah berapa lama dipakai? Terus bagaimana cara penggunaannya? Dia menggunakan tanaman segar, dia menggunakan simplisia, atau dia menggunakan produk yang udah jadi dalam bentuk kapsul atau saset ya. Kemudian bagaimana efek yang dirasakan. Kemudian kalau misalnya pasiennya diabetes, dia menggunakan diabetes, dia menggunakan kayu manis ya. Terus dia juga menggunakan glimepirid sama metformin. Nah, saudara juga harus melakukan assessment. Bagaimana cara dia mengkonsumsi kayu manisnya? Jam berapa? Apakah bersamaan dengan glimepirid dan metforminnya? Ataukah pisah gitu? Kalau dia pisah, diminumnya selang berapa jam? Kemudian baru dari data assessment itu saudara melakukan analisis, ada interaksi atau tidak. Kemudian pemilihan tanaman obatnya sudah tepat atau belum. Terus cara penggunaannya bagaimana, sudah benar atau belum. Kemudian yang terakhir baru kita lakukan di sini KIE ya. Nah, assessment yang pertama yaitu produk
obat bahan alam apa yang digunakan oleh pasien. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasien bisa saja menggunakan dalam bentuk tanaman segar, atau dia bisa juga menggunakan dalam bentuk simplicia, atau produk jadi yang dijual di pasar. Misalnya dia menggunakan produk jamu, atau dia menggunakan UHT, atau dia menggunakan produk fitofarmaka. Ya. Sebenarnya kenapa kita harus menanyakan produk obat bahan alam yang digunakan oleh pasien? Karena ini akan sangat berkaitan dengan efektivitas dari tanaman obat itu sendiri. Kalau pasien menggunakan produk yang sudah jadi dari pabrik ya, terutama kalau dia menggunakan UHT atau fitofarmaka, maka pasti kandungan dari senyawa markernya itu sudah terstandar. Ya, dan kalau kandungan senyawa markernya itu sudah terstandar, maka kita bisa jamin bahwa efektivitasnya itu reproducible, konsisten ya, antara dia minum produk batch 1 sama batch 100 itu efektivitasnya konsisten karena semuanya dibikin dengan prosedur yang terstandar, yaitu sesuai dengan CPOTB ya. Nah, kalau obat tradisional atau jamu biasanya beberapa obat tradisional atau jamu mereka tidak mengukur berapa kadar senyawa markernya, tapi mereka akan menentukan aspek safety atau keamanannya. Misalnya kalau yang dibikin jamu itu adalah ekstrak, maka pasti akan diukur residu sisa pelarut ekstraksi, kemudian dia ada mikroba atau enggak, kemudian cemaran logam beratnya bagaimana ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau yang digunakan pasien itu adalah tanaman segar ya, atau simplicia kering. Nah, kalau tanaman segar atau simplicia itu kering, itu kan berarti tidak dilakukan proses penetapan kadar ya. Maka harus dipastikan bagaimana proses atau cara preparasi yang dilakukan oleh pasien tersebut ya. Proses preparasinya itu sudah tepat atau belum. Oke. Sebenarnya akan lebih mudah untuk mengevaluasi kalau yang digunakan pasien itu adalah jamu, UHT atau fitofarmaka ya. Karena kita tahu prosesnya pasti menggunakan standar CPOTB. Nah, saudara juga harus cek apakah produk bahan alam yang digunakan pasien itu mengandung BKO atau tidak, atau produk yang ilegal atau tidak ya. Nah, kenapa ini juga harus diperiksa? Karena bisa saja pasien itu nggak sadar kalau ternyata jamu yang dia pakai itu ada BKO-nya atau bahan kimia obat ya. Dari mana taunya kalau jamu itu ada BKO-nya? Cara yang paling mudah adalah dengan melihat onset of action-nya ya. Jadi kalau saudara habis minum jamu pegelinu 1 jam kemudian badan rasanya sudah segar, sudah bersemangat lagi bekerja, maka bisa dipastikan di situ ada BKO-nya ya. Karena seperti kita ketahui onset of action dari obat bahan alam itu lebih lama dibandingkan dengan conventional drug ya. Ini beberapa jenis BKO yang biasa ditambahkan pada jamu ya. Silakan direview sambil diingat-ingat. Paracetamol, metampiron, phenylbutazone, piroxicam itu ditambahkan pada jamu apa ya. Dexa, furosemid, sildenafil itu ditambahkan pada produk jamu apa. Kemudian sesi berikutnya adalah berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut dan bagaimana cara penggunaannya ya. Ini sebenarnya akan berkaitan dengan dosis ya. Jadi kalau dia pakai produk dari obat bahan alam jamu, UHT atau fitofarmaka, maka bisa dipastikan dosisnya ya tetap setiap kapanpun dia mengkonsumsi dosisnya tetap, sehingga aktivitas farmakologinya lebih bisa dipantau, lebih reproducible. Beda ceritanya kalau dia menggunakan dalam bentuk tanaman segar. Meskipun sama-sama 5 lembar daun salam gitu misalnya, tapi tidak mungkin hari ini dan besok itu berat dari 5 lembar daun salam itu sama gitu. Sehingga kandungan dari senyawa markernya itu atau senyawa aktifnya pasti beda. Dan efektivitas farmakologinya
ya, atau manifestasi klinisnya bisa juga pasti akan berbeda. Kemudian, analisis yang berikutnya adalah kesesuaian antara obat bahan alam yang dipilih oleh pasien dengan kondisinya. Ya, ini bisa dilihat dari gejala pasien atau pasien terdiagnosa penyakit apa ya. Kemudian dia punya komorbid atau tidak ya. Karena misalnya katakanlah diabetes mellitus gitu ya. Kalau diabetes mellitus ternyata dia pasiennya ada hipertensi juga gitu. Nah, beda pemilihan tanaman obatnya antara pasien yang DM dengan hipertensi atau pasien yang diabetes mellitus saja ya. Kemudian analisis yang kedua yaitu ada DRP atau enggak ya. DRP di sini terutama adalah interaksi antara tanaman obat dengan conventional drug, atau bisa juga interaksinya antara dua atau lebih tanaman obat ya. Nah, interaksi di sini bisa terjadi pada proses ADME, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Contoh yang paling mudah dan akan sering saudara temui, interaksi pada tahap absorpsi ya. Berarti absorpsi ini berarti interaksinya terjadi di GI tract, saluran pencernaan. Interaksi yang contoh paling mudah interaksi pada proses absorpsi adalah dan yang sering terjadi adalah interaksi antara suplemen zat besi ya dengan bahan makanan atau bahan minuman yang kandungan flavonoid atau kandungan polifenol atau kandungan taninnya tinggi. Interaksi apa yang terjadi? Jadi hampir semua polifenol, tanin, flavonoid itu kalau ketemu zat besi atau ketemu kalsium, dia akan membentuk senyawa kompleks ya. Dan kalau sudah membentuk senyawa kompleks, apa yang terjadi? Ya, zat besi atau kalsiumnya tidak bisa diabsorpsi di saluran pencernaan. Jadi nggak ada gunanya saudara mengkonsumsi zat besi. Ya, tidak akan memperbaiki profil dari hematokrit ya, saudara. Itu contoh interaksi yang paling sering terjadi di proses adsorpsi. Atau bisa juga interaksi pada proses adsorpsi itu melibatkan enzim sitokrom P45 ya. Masih ingat enzim sitokrom P45 yaitu enzim yang ada di liver ya, digunakan untuk proses metabolisme dari senyawa toksik, termasuk di dalamnya adalah obat. Nah, ternyata sitokrom P45 itu tidak hanya ada di hepar atau liver. Sitokrom P50 itu juga ada di saluran pencernaan, meskipun tidak semua jenis sitokrom ada di GI tract ya. Apa peran sitokrom P450 pada saluran pencernaan? Saudara pernah dengar istilah first pass metabolism ya. Salah satu alasan kenapa suatu obat itu bisa mengalami first pass metabolism adalah karena di dalam saluran pencernaan itu terdapat sitokrom P450. Dan beberapa obat itu akan dimetabolisme oleh sitokrom P450 yang ada di saluran pencernaan, sehingga belum sampai dia diabsorpsi itu konsentrasinya sudah turun lebih dulu ya. Ini salah satu mekanisme dari first pass metabolism ya. Kemudian itu pada proses adsorpsi ya, ada pada proses distribusi ini relatif jarang sekali terjadi interaksinya ya. Kemudian pada proses metabolisme. Nah, metabolisme ini yang paling sering terjadi. Saudara mungkin pernah dengar yang namanya drug inducer dan drug inhibition ya. Apa yang dimaksud drug inducer? Drug inducer ini adalah obat-obatan yang mampu meningkatkan sekresi dari
sitokrom P450. Kalau sitokrom P450 itu semakin tinggi, maka proses metabolisme dari obat akan semakin cepat, sehingga kadar obat di dalam darah akan semakin rendah. Nah, ada beberapa tanaman yang dia bisa memiliki efek sebagai enzim inducer. Ya, contoh yang paling sering memiliki efek sebagai enzim inducer adalah tanaman St. John wort atau Hypericum perforatum ya. Ini biasanya digunakan sebagai antidepresi. Kemudian dia juga memiliki aktivitas sebagai antivirus ya. Antivirusnya cukup bagus dari St. John wort ini. Itu contoh metabolisme. Dan pada saat beberapa jenis tanaman obat ya, katakanlah St. John wort atau Hypericum perforatum tadi, dia bisa mengindus kenaikan sekresi dari beberapa jenis enzim sitokrom P450. Ya, jadi tidak hanya satu jenis subenzim saja, tapi bisa sampai 3 subenzim yang dipengaruhi. Itu pada proses metabolisme. Nah, kalau yang terjadi pada proses metabolisme ini adalah enzim inhibition, ya berarti kan sekresi dari enzim sitokrom P450 dihambat. Sehingga kalau dihambat yang terjadi apa? Metabolisme obat akan semakin lambat. Kalau metabolisme obat semakin lambat, maka kadar obat di dalam darah akan naik tinggi. Kalau kadar obat di dalam darah itu naik melewati steady state, maka dia bisa muncul reaksi toksisitas atau keracunan. Ya. Kemudian pada proses ekskresi ini juga jarang terjadi kecuali tanaman obat tersebut bisa mempengaruhi pH urin. Ya. Itu interaksi. Ya. Jadi interaksi ini biasanya banyak terjadi antara tanaman obat dengan conventional drug yang biasa dipakai untuk kasus degenerative disease ya. Jadi untuk penggunaan jangka panjang. Ada beberapa interaksi yang potensial ya antara tanaman obat dengan conventional drug. Yang pertama, ini yang paling sering muncul itu garlic ya, dengan antiplatelet atau antikoagulan. Ya, saudara masih ingat garlic di sini dia punya efek antiplatelet juga, sehingga kalau digunakan bersamaan dengan antiplatelet aspirin, kemudian clopidogrel atau heparin, warfarin, maka dia akan bisa meningkatkan risiko pendarahan. Kemudian ada seledri, hibiscus dengan stevia, ya ini berinteraksi sinergi dengan obat-obatan antihipertensi karena sama-sama memiliki efek sebagai penurun tekanan darah. Kemudian ada, antioksidan dengan anti kanker. Ya, saudara harus ingat salah satu mekanisme dari anti kanker itu adalah melakukan apoptosis atau kematian dari ataupun mutasi dari sel kanker tersebut ya. Nah, kenapa penggunaan antioksidan ini dia tidak boleh bersamaan dengan anti kanker ya? Karena dia bisa menghambat efektivitas dari anti kanker dalam membunuh sel-sel kanker tersebut. Jadi kalau pada saat melakukan treatment regimen kemoterapi ya, maka penggunaan antioksidannya harus di stop. Masih ingat ya, regimen kemoterapi itu kan biasanya rentang per 2 minggu atau per 3 minggu. Ya, kan biasanya diberikan dalam tergantung regimennya. Ada yang sehari selesai, ada yang 2 hari selesai, ada yang bisa sampai 3 hari. Jadi pada saat pasien melakukan regimen tersebut selama 2 hari atau 3 hari itu penggunaan antioksidan dosis tingginya harus di stop. Dia boleh pakai lagi kalau proses pemberian kemoterapinya selesai. Oke, itu analisis untuk DRP. Nah, kemudian KIE di sini meliputi apa? Meliputi pemilihan tanaman obat
yang sesuai ya. Kemudian dosisnya bagaimana. Kemudian cara pengolahannya, terutama kalau yang digunakan pasien adalah berupa simplisia kering atau bahan segar. Bahan segar di sini ada yang cukup hanya diseduh dengan air panas, ada yang juga yang harus direbus ya. Kemudian KI juga terkait efek samping potensial. Kemudian KI juga terkait interaksi antara obat bahan alam dengan obat konvensional drug ya. Kemudian juga KI terkait bagaimana cara mencegah atau mengatasi efek samping dan interaksi tersebut. Nah, ini beberapa literatur yang bisa saudara pelajari lebih lanjut ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah fitoterapi terapan di sini tidak hanya mengcover tanaman yang memang digunakan untuk tujuan kuratif, tapi juga untuk preventif. Berarti masuk di dalamnya adalah suplemen kesehatan. Jadi ketika melakukan assessment, saudara harus detail kepada pasien bahwa dia menggunakan mengkonsumsi obat tradisional, obat bahan alam atau tidak. Termasuk di dalamnya adalah suplemen kesehatan ya. Oke, itu saja untuk kuliah tentang fitoterapi terapan ya. Ini ada beberapa kasus yang bisa saudara pelajari bersama. Sekian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.